Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tolong dibacakan dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22. Silakan. Manusia, demikian firman Tuhan. Manusia yang sombong akan ditundukkan, ya. dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada 18. sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. 19. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. 20. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu Ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ya, 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini, sewaktu gempa bumi menghantam Myanmar Maret 2025 sampai dengan update terbaru April ini, sudah dikalkulasikan, walaupun ini belum final, tapi korban yang sudah dicatat meninggal mencapai 3.085 orang yang meninggal. Kemudian ada 341 orang yang dinyatakan hilang, belum ada kabarnya. Dan sekitar 4.700 orang mengalami luka-luka. Orang yang hilang ini apa? Kemana mereka? Tentu tertimbun dari reruntuhan. Kalau kita lihat videonya itu ya, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo atau SR skala Richter itu mengguncang Myanmar itu tidak lama, hitungan menit saja, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hanya hitungan menit. Tapi kejadiannya begitu dahsyat, efeknya begitu luar biasa. Ini yang kita baca tadi. Waktu Tuhan menunjukkan kedahsyatannya, ya. Tentu ini kita bicara, saya sudah jelaskan ya, ini mengenai eskatologi nanti ya. Akan datang masa itu bahwa Tuhan akan membuat semua berhala-berhala, bahkan penyembah-penyembah berhalanya itu akan tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Itu nanti. Tapi saya ingin menggambarkan betapa dahsyatnya kemurkaan Allah. Hanya sekejap saja, kalau boleh saya katakan ini peringatannya, peringatan sebelum hari H itu datang. Hanya hitungan beberapa menit 3.000 orang sudah dinyatakan meninggal, ratusan orang dinyatakan hilang belum ditemukan, 4.000 sekian, hampir 5.000, mungkin sekarang sudah 5.000 lebih dinyatakan luka-luka. Kerugian materi sudah tidak terkatakan lagi, entah sudah berapa banyak. Itu bangunan-bangunan bertingkat runtuh, ya, pernah lihat kan apa yang terjadi? Runtuh semua, padahal goyangnya cuma kelihatan begini, ya, goyang. Semua bangunan-bangunan bertingkat seperti yang kita punya ini runtuh semua. Di mana Allah? Di mana kepintaran manusia? Di mana kekuatan manusia? Di mana pengetahuan manusia yang bisa membangun tembok dengan apa ya, kerangka baja yang begitu kuat, dengan bangunan yang kokoh? Di mana? Hanya hitungan menit roboh. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi di dalam ayatnya yang 18 mengatakan bahwa seluruh berhala, ini seluruh ya, berhala ini bukan sebagian, seluruh, segala berhala yang mereka banggakan, yang mereka andalkan, itu hilang sama sekali. Apanya yang hilang? Kuasanya.
tidak berharga, tidak berguna, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Itu yang dikatakan hilang, bukan hilang lenyap seperti kita benda ya taruh di situ tiba-tiba hilang. Tidak, ada bendanya, ada berhala, ada yang mereka andalkan, tapi tidak akan berfungsi, tidak akan berguna sama sekali. Nanti worthless dikatakan di sana, worthless, tidak berguna sama sekali. Ketika hal ini terjadi, kenapa? Ini disebabkan karena mereka ingin menyembah berhala, kemudian mereka ingin membandingkannya dengan Allah. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat 17 itu, bahwa mereka yang menyembah kepada berhala bukan kepada Tuhan, itu adalah manusia yang sombong dan angkuh, dan itu yang direndahkan. Kemarin kita sudah belajar ya di ayatnya yang sebelumnya ya, 16, 15, 14 ke atas itu ada lagi, tapi pengulangan terjadi di ayat 17 ini, bahwa mereka yang menyembah berhala itu dikatakan dicap, kalau boleh saya kita, dicap oleh Allah sombong dan angkuh, dan mereka akan direndahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 5 ayat 1 ya sampai dengan seterusnya, suatu keadaan atau situasi di mana bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Ya, waktu mereka dikalahkan oleh orang Filistin, bukan berhenti sampai di situ saja. Tabut perjanjian miliknya orang Israel itu yang berisikan 2 loh batu itu berhasil direbut oleh orang Filistin. Wah, kan orang Filistin itu menyembah berhala. Mereka banyak sekali berhala-berhalanya. Mereka tahu tabut perjanjian itu di dalam kuil, namanya kuil Dagon ya. Allah mereka itu namanya Dagon. Itu Dagon itu dewa mereka yang sangat berkuasa. Mereka taruh di sampingnya Dagon. Tapi apa yang terjadi di dalam ayat 3 sampai ayat 4-nya? Hari pertama, pagi-pagi waktu mereka melihat Dagon, patung Dagon itu sudah sujud jatuh ya, seperti sujud jatuh dia di hadapan tabut perjanjian. Hari pertama, lalu mereka angkat lagi dewa Dagon ini, berdirikan lagi. Tapi besoknya, keesokan harinya, hari kedua, jatuh lagi kembali patung dewa Dagon itu. Tapi bukan hanya jatuh saja, kepala dan kedua tangan daripada dewa Dagon itu putus. Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Orang Filistin tidak mungkin, karena itu dewa mereka, sangat mereka hargai, sangat mereka hormati. Tidak lain, tidak bukan, yang berbuat itu adalah Allah semesta alam, Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Israel. Ingat, orang Filistin mengambil barang yang bukan milik mereka. Kenapa mereka tertarik untuk mengambil tabut perjanjian? Karena mereka pernah mendengar bahwa Allahnya orang Israel dalam pikiran mereka itu serupa, sama, selevel, mungkin bahkan lebih tinggi sedikit dalam anggapan mereka. Allah yang luar biasa mereka akui. Allahnya orang Israel itu mereka akui Allah yang luar biasa. Kalau tidak mungkin mereka taruh di dalam kuil Dagon mereka. Karena di dalam kuil itu mereka melakukan ritual sembahyang, menyembah Dagon, memuji Dagon dewa mereka. Karena mereka sangat menghargai dan pernah mendengar, waduh, memang Raja Tuhannya, Allahnya orang Israel itu sangat luar biasa. Tapi lihat, Allah gak mengikat perjanjian dengan mereka. Artinya tabut perjanjian itu bukan milik mereka, tapi mereka mau mengambilnya saja. Jadi kita lihat di sana, sidang jemaat, apa yang terjadi setelah 1 hari 2 hari itu. Yang terjadi berikutnya lebih mengerikan lagi. Mereka tetap mengeraskan hatinya. Ini mungkin hanya angin saja yang jatuh Dagon ini. Ini mungkin hanya kebetulan saja. Dia berat jatuh ya, patahlah lehernya, patahlah tangannya. Tetap mereka taruh pertama Asdod. Waktu mereka taruh di Asdod, semua atau kebanyakan orang dari yang kecil sampai yang besar
itu semua dihantam oleh sakit penyakit yang mengerikan, borok-borok. Kalau orang sekarang itu kayak bisul, tapi bisulnya itu pecah, terus luka menganga. Wah, itu dihajar semua. Berhari-hari mereka dihajar. Wah, mereka bingung, ini kenapa ini? Kenapa bisa ada penyakit seperti ini? Bagi mereka itu penyakit yang seperti kena kutukan. Lalu mereka sadar, wah ini pasti gara-gara ini tabut perjanjian ini. Ini menekan kita kuat sekali, keras sekali dia menekan kita, melawan kita. Ayo kita pindahkan dia saja. Pindahkan dia ke Gad. Dipindahkan ke Gad itu. Begitu juga sama. Begitu pindah dia ke Gad, orang di Gad itu kena borok semua juga. Penyakit yang sama. Wah, mereka bilang, waduh bahaya ini. Allah Israel ini, tabut perjanjian ini menekan kita kuat sekali. Kita pindahkan dia lagi. Dia pindahkan ke Ekron. Tapi apa yang terjadi? Orang Ekron bilang, kamu mau bunuh kita semua. Kamu membuat kita semua ini hancur. Kamu membuat kita semua ini binasa. Seperti kamu yang kena itu. Tidak. Mau. Itu bukan milik kita. Coba lihat. Karena Allah, orang Israel, dia mengikat hanya kepada orang Israel. Dan tabut perjanjian itu milik orang Israel, bukan milik orang Filistin. Dan betapa dahsyatnya sakit penyakit yang luar biasa pada saat itu. Mungkin kita kalau lihat, dengar tadi saya bilang, cuma borok saja, bisul-bisul. Bukan, ini bukan borok biasa. Borok yang seperti bisul itu dia keluar, kalau saya baca ya, itu dia keluar nanah, baru ada yang berpulat, sudah busuk, seperti yang penyakit apa kalau orang bilang di sini ya, kayak lepra begitu. Itu tak sembuh, mereka sudah berusaha tak sembuh. Nah, lihat, mungkin kita bangga ya, bisa kita ambil miliknya orang lain tanpa diketahui oleh yang miliknya. Bangga kita selama kita melakukan aksi kita. Gak pernah tertangkap saya. Hebat saya ini. Saya lincah kalau mencuri. Kayak saya lincah kalau melakukan aksi-aksi yang diam-diam begitu. Saya lincah, gak pernah saya ditangkap. Tapi ingatlah, ingat dengan baik bahwa apa yang kita ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya itu namanya mencuri. Dan mencuri dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Ingat Keluaran 20, jangan mencuri. Bahkan di dalam yang ke-10 yang terakhir, jangan mengingini harta sesamamu, jangan menginginkan lembunya, jangan menginginkan apa yang dia punyai, kepunyaan sesamamu, jangan. Ingat dengan baik bahwa orang Filistin ini mau mengambil milik orang Israel, tapi apa yang terjadi? Dihajar dia, dibuat mereka sakit penyakit, bahkan mati, sampai mati. Tutupi mereka dengan kereta-keretanya, dikatakan tidak ada seorang pun yang selamat. Di mana dewa-dewa mereka? Di mana mereka punya berhala? Di mana mereka punya kekuatan? Mesir ini mempunyai kekuatan perang yang sangat tangguh pada saat itu. Makanya kereta-kereta perang itu, bagi yang punya pada zaman itu, mereka punya kereta besi untuk berperang, itu pasti menang. Dijamin 90% menang. Karena kekuatan perangnya luar biasa. Kalau sekarang mungkin saat ini ya, ada kayak tank gitu, yang darat tank, atau rudal, atau yang udara pesawat siluman gitu. Nah, canggih seperti itu. Pada masa itu kereta perang itu canggih. Orang Israel punya apa? Waktu mereka keluar dari Mesir punya apa? Mereka nggak bawa peralatan perang. Mereka nggak punya kereta. Nggak punya kereta perang. Punya kereta, tapi kereta untuk angkut barang. Makanya waktu dikejar itu mereka ketakutan setengah mati. Waduh, Musa, ini kalau bawa kita di sini, kita bisa mati semua ini. Lebih baik kita tinggal di sana aja, di Mesir. Di sana kita nggak diapa-apain sama Firaun, paling cuma disuruh kerja paksa. Tapi kau bawa kita di sini, lihat itu kereta.
sebentar lagi kita mati Musa. Tapi lihat, Tuhan yang luar biasa sana. Hanya satu saja. Dan memang Tuhan kita hanya satu. Bukan 3, bukan 2, bukan 4, bukan 5, bukan 1. Perhatikan. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 2 ini, berhala itu hilang sama sekali. Saya sudah katakan tadi ya, hilang ini bukan hilang lenyap ya. Dari pandangan mata kita itu hilang lenyap. Tidak. Tapi hilang kuasanya. Kalau saja berhala yang mereka puji, yang mereka sembah itu hilang kuasanya, ketika murka Allah itu datang, bagaimana kira-kira dengan penyembahnya? Bagaimana kira-kira dengan pengikutnya? Apakah mereka masih bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka? Apakah mereka masih bisa berkata nanti, oh saya hebat, saya pernah melakukan pencurian tapi nggak pernah tertangkap. Saya kalau mencuri itu 1 barang, 2 barang, 5 barang, 10 barang satu sekaligus saya bisa ambil. Tidak pernah ketahuan saya bisa ambil barang itu dan tertangkap. Tidak bisa. Aparat pun, manusia pun, kadang-kadang orang saya bilang ya, ada orang yang mengatakan hal yang begini. Mereka punya pegangan. Jadi begitu mereka masuk ke rumah, orang yang di rumah itu nggak tahu. Mereka memakai kuasa kegelapan. Mungkin perbuatan jahat seperti pencurian itu banyak yang berhasil kan. Kalau kita lihat, oh mereka sudah angkat barang di rumah. Misalnya, oh sudah pernah angkat televisi, sudah pernah angkat AC, sudah pernah ambil sepeda, sudah pernah ambil macam-macam. Tapi nggak pernah tertangkap. Oh mereka bangga, wah luar biasa, ini hasil kerja saya. Tapi lihat, seorang pencuri yang dikatakan dalam firman Tuhan tidak boleh, dilarang, akan menghasilkan apa? Mereka selamanya, seumur hidup, selama mereka masih melakukan pencurian, maka akan membuat mereka ketakutan, khawatir dalam sepanjang kehidupan mereka. Terus kalau khawatir, takut, setiap mau ketemu orang, jangan-jangan dia tahu ini, jangan-jangan dia kemarin saya ambil barang ini, dia tahu, jangan-jangan kemarin waktu saya masuk ke rumahnya tuh dia tahu, dia lihat saya terus ini, aduh bagaimana ini?